bahas sebuah case, yaitu ngampus tanpa stres. Nah, kali ini aku dalam Kacarimu akan mengajak kalian ngobrol santai, yaitu jangan dibuat ribet, semua pasti selesai. Dan kali ini aku akan mendatangkan salah satu narasumber yang kece nih, yaitu Astrid. Nah, Kak Astrid ini kan udah semester 7 nih, udah banyak nih pengalaman yang dia lalui sama kuliah kan. Nah, nanti kita tanya-tanya Kak Astrid tentang gimana sih dia menghadapi dunia perkuliahannya. Hai Kak Astrid. Hai semuanya, senang bisa diundang di tempat ini, senang bisa ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Dela. Semoga di obrolan santai ini kalian bisa lebih santai menghadapi kuliah kalian. Oh iya, halo Astrid, apa kabar? Kayaknya udah lama ya kita tidak ketemu ya. Iya ya. Nah, gimana sih pengalaman kamu nih sama di kampus? Kita udah semester 7 nih. Padahal kayak baru kemarin nih PPKMB kan, semester 7 aja. Apa sih gedebak-gedebuk yang kamu lalui? Kalau menurut aku gedebak-gedebuk itu karena udah semester 7 ya jadi biasa aja sih. Ternyata yang telah kulalui itu kayak semuanya biasa aja gitu. Dulu emang awal-awal semester 1 sampai semester 2 itu kayak gimana ya, takut gitu, disuruh presentasi, disuruh buat PPT, disuruh buat ini, ribet gitu, kayak malas apa sih kuliah ini gitu loh mikirnya dulu. Cuman di semester 7 ini yang buat gedebak-gedebuk tuh judul mungkin ya, judul mungkin kayak itu sih judul aja. Iya sih, aku juga ngerasain kayak gitu. Kayak dulu mungkin semester 1 semester 2 aku kayak lebih kayak mau belajar gitu. Kalau ujian aku masih mau belajar. Tapi semakin naik semester semakin kayak udah deh pasti dapat B kok gitu. Iya, kayak kita sekedar baca aja, baca sekilas, terus habis itu ya udah kita ngarang apa yang di pikiran kita aja nggak sih? Iya betul. Oke. Kita langsung masuk ke ini nggak sih Kak? Langsung aja ya kan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu Kak Sri, pernah nggak sih kamu tuh merasakan yang namanya tugas numpuk? Wah, kalau tugas numpuk itu ya udah biasa ya, udah makanan sehari-hari mungkin bagi mahasiswa ya. Kalau tugas numpuk, cuman tergantung kita menempatkan gimana gitu tugasnya, atau mau dikerjain atau mau dibiarin ya pasti tergantung mahasiswanya juga ya kan. Setuju banget sih. Kadang kita yang buat kita ribet. Padahal kan tugas itu sebenarnya kalau kita kerjain pasti selesai kan? Iya betul. Tapi dia suka aja kayak numpuk-numpuk, biarin lah nanti juga selesai kok gitu. Pas deadline-nya udah deket baru tuh bupok sendiri ya kan? Aku tuh gimana ya, nggak terlalu membawa ribet sih kalau misalnya tugas tuh numpuk gitu kan. Ya cukup ya kerjain aja, mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang bisa ngerjain kapan mood, bukan istilahnya harus selesai sehari gitu, harus selesai 2 hari, bukan gitu sih. Iya sih, aku juga pernah ada teman-teman yang namanya tuh tugas numpuk gitu. Padahal kalau aku kerjain tuh pasti selesai gitu, tapi karena aku udah panik duluan nih, ya berakhirnya ya gitu berantakan gitu. Ya kalau menurut aku ya Kak Dela ya, kalau misalnya kita makin panik ya, makin stres, bawa stres semuanya, itu makin buat kita malas nggak sih ngerjainnya ya kan? Iya, malas ngerjainnya, udah nggak tahu apa-apa, udah malas lah, udah nggak apa sih tugas ini, kayak ya udah apa sih tugas gitu, kayak kesel nggak sih? Oke, langsung ke tips nggak sih Kak? Kayak menurut Kakak sih, apa sih cara paling efektif supaya nggak panik dalam tugas kuliah? Oh, menurut aku nggak banyak tips ya. Kalau misalnya kayak aku nggak ngambil ribet juga ke tugas-tugas itu. Kayak misalnya semua dosen tuh ngambil tugas, aku bukannya langsung mikir gimana ya, siap nggak ya sejam ini ngerjain ini, nggak gitu Kak. Misalnya kita bisa bagi tugasnya ke bagian lebih kecil. Misalnya nih kita punya tugas 10 lembar, kita bisa ngerjainnya ya 2 lembar hari ini, 2 lembar besok, ya 5 hari juga siap kan Kak, gitu. Seminggu juga siap gitu, walaupun dikumpulnya minggu depan gitu. Setuju sih, aku juga kadang-kadang kayak pakai apa namanya, kayak teknik 25 menit fokus, 5 menit istirahat, terus aku cari-cari mood aku kayak mana kayak dulu biar aku mood balik gitu. Selesai aku mood, ya aku kerjain lagi gitu. Ya betul, boleh cari makan makanan manis contohnya, balikin mood. Terus self care itu juga penting sih Kak menurut aku, kayak tidur cukup, makan cukup, terus jalan-jalan santai, jalan olahraga gitu kan. Iya betul sih Kak, banyak kan mahasiswa yang stres nggak makan, stres begadang itu kayak menurut aku sih kayak nggak penting nggak sih? Ya udah untuk apa gitu? Mau kita begadang pun main handphone, mau kita stresin juga nggak bakalan siap. Ya kita
paling penting tuh ngerjain pelan-pelan, santai aja ya, sedikit demi sedikit, nggak harus banyak gitu, nggak harus terlalu dipikirin gitu. Iya. Sih menurut aku itu aja sih. Ya, dan itu penting juga Kak buat prioritas tugas gitu. Kayak misalnya kita punya tugas yang banyak tuh, terus deadline-nya tuh deket-deket gitu. Misalnya hari Rabu, Kamis berurutan gitu. Ya udah kerjain dulu yang deket nih. Misalnya hari Rabu, ya udah kerjain dulu hari Rabu. Yang besok lagi dipikirkan gitu. Ya, ya betul-betul sih itu kayak misalnya biar nggak berantakan gitu ya hubungannya Kak ya, Betul. nggak berantakan tugasnya. Aku suka sih bagian ini Kak. Kadang mahasiswa itu cuman perlu diingatkan aja gitu. Santai aja, tenang, terus kerjain pelan-pelan dan ya nggak usah ngambil pusing gitu loh. Oke teman-teman, ininya santai aja, lakukan satu persatu dan tetap konsisten, semua pasti selesai. Ya betul, oke. Menurut aku itu sih, jangan bawa pusing, jangan bawa ribet semuanya, karena kalau kita ngerjain pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bakal tugas-tugas kita juga bakal bisa selesai dan terkumpul gitu sih. Ya, intinya produktif sih ya kan, jangan Iya. malas, itu aja sih menurut aku. Dan ini sih Kak, konsisten itu penting Iya, banget, betul. konsisten. Kadang-kadang ini kan main handphone 5 menit, makin keterusan, Iya. nggak 5 menit, malah 5 jam gitu. Jadi nggak jadi juga sih. Iya betul. Aku juga sering kayak gitu sih, buka laptopnya dibuka, ya udah tidur. Iya betul, laptopnya aja yang belajar. Oke teman-teman, intinya itu tetap produktif sih. Apapun itu ya lakuin aja dulu, gitu. Jangan kalau kalian nggak kerjain ya ngapain selesainya kan? Ya udah produktif aja sih. Ya betul, kalian hanya penting jangan merasa sendiri. Kalian punya teman, punya saudara, punya keluarga. Kalian punya teman-teman juga kok yang ngerasain apa yang kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan nggak kalian rasakan sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Oke, terima kasih Kak Astri udah sharing tips keren hari ini, dan terima kasih teman-teman udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan terima kasih, bye bye.